بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. Hadis yang ke-21 dari Abi Amr, dikatakan juga Abi Amrah Sufyan bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, saya berkata, ya Rasulullah, katakan kepadaku di dalam Islam, yaitu perkataan yang aku tidak bertanya tentangnya kepada seseorang selain engkau. Rasulullah SAW berkata, katakanlah saya beriman kepada Allah dan istiqomah, dan beristiqomahlah. Rawahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, kemarin sudah kita bahas hadis yang ke-20. Ahmad, apa hadis bunyinya? An Abi Abdullah wa Abi Abdurrahman Nabi Abdullah An Abi Mas'udin Siapa yang hafal? Sedikit bah? Sedikit. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna maksudnya. Yang lengkap. Zid. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an qala inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Rawahu al-Bukhari. Baik, An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri. Biar kenal sahabatnya. Baik. Kemarin kita katakan Abi Mas'ud atau Ibnu Mas'ud? Mari. Abi atau Ibni? Yang benar. Ibni Mas'ud atau Abi Mas'ud? Abi Mas'ud, ya. Kemarin sudah kita tegaskan, jangan keliru apa? Ibni Mas'ud. Karena memang yang terkenal adalah Ibnu Mas'ud. Taib Al-Badri. Rani, Al-Badri itu maksudnya ikut perang Badar atau singgah di Badar? Nah, ya, jumhur ulama, kebanyakan para ulama mengatakan Al-Badri di sini nisbahnya bukan maksudnya adalah ikut perang Badar, tetapi dia pernah singgah di Badar sehingga dijuluki Al-Badri. Tetapi perlu antum ketahui bahwa Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim menguatkan pendapat bahwasanya sahabat Abu Mas'ud ini termasuk seorang sahabat yang ikut perang Badar. Dan semoga itu yang rajih. Baik, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula. Apa maksudnya ini? Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Sarim. Itu ucapan yang dimana ucapan tersebut merupakan warisan dari Nabi ke Nabi. Baik, jadi ucapan ini adalah turun-temurun dari Nabi ke Nabi sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahsant. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Apa maksudnya? Ahi? Siapa namanya? Nah. Siapa namanya? Asri. Nah. Ada berapa makna kemarin kita katakan? Ada 2 makna. Makna yang pertama, kalau memang kamu tidak punya rasa malu, yaitu maknanya adalah makna ancaman. Kalau memang kamu nggak punya malu, berbuatlah
sesuka kamu. Kalau kamu memang tidak punya malu. Ini adalah satu apa? Ancaman, sindiran. Bukan berarti kemudian apa? Berbuat sesuka beneran, tidak. Tapi kalau memang sudah tidak punya rasa malu, berbuatlah sesuka kamu. Karena kamu sudah tidak punya pengeremnya. Nah, begitu. Seperti halnya firman Allah SWT, i'malu ma syi'tum. Ini adalah ancaman. Makna yang kedua adalah secara zahirnya. Kalau kamu ingin berbuat sesuatu, lihat dulu. Kalau itu memang dirasa, kalau kamu melakukannya malu, ya, jangan dilakukan. Tapi kalau kamu tidak malu melakukannya, maka apa? Lakukanlah. Tetapi pendapat yang terkuat adalah pendapat yang pertama, bahwasanya maknanya adalah ancaman, ya, hardikan. Baik, kemarin ada satu permasalahan. Apa semua malu itu baik? Tidak. Tidak semua malu itu baik. Ada berapa malu? 2. Malu yang terpuji, apa itu? Bagaimana malu yang terpuji itu? Nah, baik. Yaitu Pak Seniman, malu yang jelek. Bukan misalkan, definisinya dulu, patokannya dulu. Nanti baru setelah itu contoh. Malu nggak ngerokok gitu ya? Nah, kalau malu yang baik adalah malu kalau merokok gitu ya. Kalau mau merokok, malu masa di Masnak Tumur ngerokok. Malu. Ini malu yang baik atau malu yang tercela? Malu yang jelek. Berarti nggak usah malu gitu ya. Baik. Kalau malu yang tercela adalah malu dari satu hal yang baik. Misalkan mau ngaji, ikut taklim, malu. Ini adalah malu yang tercela. Malu bertanya, ini juga termasuk. Baik. Jazakumullah khair. Kemarin ada 2 poin pembahasan yang masih tersisa, yaitu apa? Poin yang pertama, al-mar'atu wal haya. Wanita dan sifat malu. Ikhwani, malu adalah sebenarnya umum. Baik laki-laki maupun perempuan. Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita disifati oleh sebagian sahabat, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri, dia lebih malu daripada gadis pingitan. Jadi anjuran malu ini sebenarnya mencakup umum, baik laki-laki maupun juga perempuan. Tetapi lebih ditekankan lagi kepada seorang wanita. Kenapa demikian? Karena sifat malu ini lebih identik dengan wanita. Karena fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada wanita adalah sebagai sifat, memiliki sifat pemalu. Kalau wanita tidak memiliki rasa malu, maka akan rusak dan rusak. Oleh karena itu, sifat malu bagi wanita merupakan mahkota yang sangat berharga, yang telah dicontohkan oleh para wanita yang salehah. Allah Subhanahu wa taala, mari perhatikan bersama saya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang kisah dalam surat Al-Qasas tentang Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma warada ma'a Madyana wajada 'alaihi ummatan minan nas wa wajada min dunihim imra'ataini tadudan. Qala ma khatbukuma? Qalata la nasqi hatta yusdira ar-ru'a wa abuna shaykhun kabir." Tatkala Nabi Musa lari dari kerajaan Fir'aun, dia lari terus habis membunuh orang, kemudian lari sampai ke kota Madyan. Di kota Madyan dia menjumpai sumber mata air. Walamma warada ma'atin, sampai tatkala dia sampai ke negeri Madyan,
dia menjumpai sumber mata air. Wajada alaihi ummatan minan nas, menjumpai ummah, sekelompok manusia yang banyak. Ummah di sini sekelompok banyak orang. Kemarin sudah kita jelaskan ummah memiliki makna berapa? 3. Ya, waktu, orang yang contoh, suri tauladan, dan yang ketiga, dan ini yang terbanyak adalah sekelompok manusia yang banyak. Dan ini yang dimaksud. Jadi Nabi Musa alaihissalam menjumpai pada sumber mata air sekelompok orang yang banyak memberikan minum kepada ternak-ternak mereka. Wa wajada min dunihim imra'ataini taduda, dan menjumpai di belakang para pengembala tersebut 2 orang wanita yang sedang membawa ternaknya. Kemudian kata Nabi Musa, qala ma khatbukuma. Nabi Musa bertanya kepada wanita tersebut, kedua wanita tersebut, ada apa kalian, kenapa kalian di belakang? Qalata la naski hatta yusdira ru'a. Kami tidak memberi minum ternak kami sampai para pengembala tersebut selesai. Coba bayangkan. Ya, mari kita cermati dalam ayat yang mulia ini. Bagaimana para wanita yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu malu. Memiliki sifat malu. Malu yang terpuji. Bagaimana? Mereka tidak mau campur baur dengan para laki-laki di belakang. Ya, ada segelombol orang, para peternak meminumkan ternak mereka. Mereka menunggu di belakang. Kemudian ketika ditanya oleh Nabi Musa kenapa, mereka mengatakan, kami tidak mau memberi minum ternak kami sampai mereka itu selesai. Jadi nggak mau campur baur, rebutan dengan orang. Wa abuna syaikhun kabir, dan bapak kami adalah seorang yang sudah tua, lanjut usia. Artinya, kedua wanita tersebut menjelaskan uzurnya. Kenapa mereka keluar dari rumah mereka? Yang pada asalnya wanita di mana? Di rumah. Wa qarna fi buyutikunna. Jadi maksud seakan-akan wanita tersebut mengatakan, kami ini sebenarnya tidak mau keluar kemudian campur seperti ini memberikan minum kepada ternak kami. Karena kami seorang wanita, tempat kami adalah di rumah. Tetapi apa boleh buat? Bapak kami sudah lanjut usia dan tidak ada yang bisa memberikan minum kepada ternak kami. Ya. Jadi di sini dapat kita ambil beberapa faedah. Bagaimana wanita tersebut malu. Satu, dari apa? Dari mereka tidak mau campur, nunggu di belakang. Yang kedua, mereka tidak memberikan minum sampai para pengembala selesai semuanya. Ya. Yang ketiga, mereka tidak keluar dari rumah mereka kecuali karena uzur yang mendesak, yaitu tidak ada yang mengembalakan ternak-ternak mereka karena bapak mereka sudah lanjut usia. Ya, ini. Oleh karena itu, ikuti kisah selanjutnya. Ya. Wa faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Ya. Ayat berikutnya. Faja'at, lalu datanglah seorang wanita dari 2 wanita tadi, ya, kepada Nabi Musa alaihi salam. Tamshi 'ala istihya. Berjalan dengan malu-malu, dengan rasa malu. Kenapa? Karena harus berbicara dengan seorang laki-laki, malu. Jadi inilah yang seharusnya dimiliki oleh seorang wanita, yaitu malu. Yang sangat disayangkan sekali, sangat jarang sekali kita jumpai para wanita, terutama di negeri kita pada zaman sekarang ini, yang menjaga sifat malu ini. Campur dengan laki-laki, oke-oke aja, ya, tidak menjadi masalah. Bahkan, ya, berduaan, sepeda motoran dengan laki-laki yang bukan mahramnya, bukan suatu masalah, bahkan satu kebanggaan pada sebagian orang. Itu satu hal yang dibanggakan. Waliyadu billah.
sudah hilang rasa malu. Oleh karena itu sebagai seorang orang tua hendaknya menjaga ya para wanita mereka, putri-putri mereka, istri-istri mereka, dan menanamkan kepada mereka sifat yang mulia ini. Dan demikian juga para wanita, sahabat. Ya, lihat dalam kisahnya Asma, ya, dalam kisahnya Asma, tatkala dia kerja gitu ya, habis kerja dari sawah, Rasulullah SAW dengan memikul hasil petikannya tadi, Rasulullah SAW kemudian melewati, melihat dia payah, ingin memboncengnya, tetapi Asma tidak, ya, dia malu. Apalagi suaminya adalah orang yang paling cemburu, dia malu. Kemudian Rasulullah lanjut. Ini menunjukkan bagaimana para wanita pada zaman sahabat sallallahu alaihi wasallam itu malu. Tapi sekali lagi, malu mereka pada tempatnya. Ya. Adapun malu yang tidak terpuji, yaitu malu karena ingin bertanya tentang agama, mereka tidak. Itu malu yang tercela sebenarnya. Mereka malah apa? Bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak malu, karena ini masalah agama. Bahkan malu dalam masalah ini adalah malu yang tercela. Mari sudah saya katakan, berbeda halnya dengan apa? Pada wanita pada zaman kita sekarang. Malu yang tercela mereka lakukan. Malu yang terpuji mereka tinggalkan. Mereka rata-rata malu untuk bertanya tentang agama. Tanya itu sama ini masalah darah haid, malu Tapi buruan masalah laki-laki, bergaul dengan laki-laki, mereka tidak malu. Baik, masalah yang kedua adalah hal lillahi sifatul haya. Apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat malu? Ya. Apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat malu? Jawabnya adalah ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat malu. Tetapi malunya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan malunya makhluk. Dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita menetapkan sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik, apa dalilnya? Dalilnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha hayyun karim yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu malu dan karim, mulia. Ya, yastahyi min 'abdihi, dia malu kepada hambanya apabila hambanya mengangkat tangannya berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala lalu mengembalikannya dalam keadaan kosong. Artinya Allah Subhanahu wa taala malu kalau ada seorang hamba yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala lalu Allah tidak mengabulkan doanya. Ya, dari sini dapat kita ambil faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat malu. Tetapi ingat, sifat malunya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sifat malunya makhluk. Nama boleh sama, tetapi hakikatnya berbeda. Baik. Sekarang kita lanjutkan hadis yang ke-21. An Abi Amrin wakila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Amr dan dikatakan Abu Amrah. Ini kunyahnya. Jadi kunyahnya diperselisihkan. Ada yang mengatakan Abu Amr dan itu yang lebih kuat. Dan ada yang mengatakan kunyahnya adalah Abu Amrah. Kenapa kita katakan yang lebih kuat adalah Abu Amr? Karena itu yang didahulukan. Wakila, kila dalam bahasa ilmu hadis itu adalah sighatut tamrid. Biasanya untuk pendapat yang lemah. Ya, biasanya digunakan untuk pendapat yang lemah. Jadi sahabat Sufyan bin Abdullah ini memiliki kunyah. Tapi kunyahnya ini masih diperselisihkan. Mungkin Abu Amr, mungkin Abu Amrah. Tapi mana yang lebih kuat? Abu Amr.
Jelas ini ya. An Abi Amr wa qila Abi Amrah. Kunyahnya Abu Amr. Ada yang mengatakan Abu Amrah. Sufyan bin Abdullah. Ini sahabatnya. Kayaknya masih baru ya, baru dengar. Atau sudah pernah? Beliau sahabat yang ya nggak terlalu terkenal, tetapi paling tidak kita tahu bahwasanya dia adalah seorang sahabat yang mulia. Ublah dengan kemuliaannya, dia adalah seorang sahabat yang pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kemuliaan apa yang lebih daripada melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berjumpa dengannya, beriman dengannya. Ini satu kemuliaan yang sangat besar. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim menasihatkan kepada para sahabatnya, ambillah ilmu kalian dari saya. Sebelum datang suatu kaum yang mereka ingin melihat saya, tapi sudah tidak mungkin lagi. Itu seperti kita. Kita pengen melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak mungkin lagi karena sudah meninggal dunia. Ya. Sebelum datang suatu saat di mana orang ingin melihat saya, sekalipun harus menaruhkan harta dan keluarganya hanya untuk melihat Rasulullah SAW. Artinya dia daripada hartanya, daripada keluarganya, dia tinggalkan semuanya untuk apa? Untuk melihat Rasulullah SAW. Jadi ini cukuplah kemuliaan bagi beliau adalah sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan beliau seorang sahabat yang mulia. Ya. Beliau ditugaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalifah Umar bin Khattab, ya, di Taif. Tetapi beliau tidak banyak meriwayatkan hadis. Dalam Kutubus Sittah dia tidak meriwayatkan hadis kecuali satu ini saja. Kecuali satu ini saja. Jadi beliau tidak banyak meriwayatkan hadis. Baik. Qala. Beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah." Saya pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dan ini termasuk adabnya para sahabat. Mereka memanggil Rasulullah SAW dengan panggilan Ya Rasulullah. Dan ini satu adab yang hendaknya kita contoh juga. Bukan kepada Rasulullah, karena kita tidak mungkin lagi bertanya kepada Rasulullah, tetapi kepada Rasulullah SAW dengan membaca hadisnya, atau kepada orang yang lebih tua daripada kita. Tatkala kita berbicara kepada orang yang mengajar kita, para ustadz kita, ya, kita berbicara dengan sopan. Oleh karena itu dalam kitab-kitab akhlak, ya, dinyatakan bahwasanya tidak pantas bagi seorang murid untuk mengatakan kepada gurunya memanggil namanya, ya, memanggil namanya, walaupun nggak ada larangannya, tapi sebagai adab. Lihat Rasulullah SAW, tidak ada yang memanggil ya Muhammad, tidak, namanya, tapi manggilnya ya Nabi ya Rasulullah. Bahkan istrinya sendiri saja kalau manggil Rasulullah apa? Ya Rasulullah. Jelas ini ya. Nah, kita tidak memanggil kemudian takdim kepada guru kita seperti orang-orang mungkin sufi dan sebagainya, ya, sampai harus apa? Nunduk. Kalau ada ustadznya lewat tidak boleh gerak. Kita tidak hulu seperti itu, tidak. Tetapi seorang ustadz memiliki apa? Kehormatan, memiliki kemuliaan yang hendaknya kita apa? Beradab kepadanya. Termasuk diantaranya tatkala kita minta bertanya, ya, tatkala kita bertanya. Nah, ini satu adab dan satu faedah pertama. Bagaimana adab para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak termasuk adab kalau kita misalkan bertanya kepada seorang ustadz, kemudian manggil namanya. Kalau antum dapat di dalam hadis Nabi SAW yang manggil namanya itu biasanya orang-orang Badu, orang-orang Arab Badui yang tidak memiliki akhlak. Dan Rasul pun nggak marah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memahami namanya juga apa? Badu, kan gitu. Dimaklumi oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam hadis Jibril, bagaimana? Ya Muhammad. Apa jawabannya? Sudah kita jelaskan bahwasanya maksudnya di situ adalah Jibril ingin menyembunyikan dirinya agar tidak nampak, ya kan? Jadi seolah-olah dirinya adalah orang asing. Karena waktu itu Jibril apa? Menjelma sebagai manusia.
Orang jauh yang tidak dikenal kan gitu. Ingin mengajari kepada para sahabatnya. Baik. Kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Katakanlah kepada saya dalam agama Islam ini suatu perkataan yang saya tidak bertanya kepada engkau ya wahai Nabi, kepada seorang pun setelah engkau. Subhanallah. Semangatnya para sahabat. Faedah yang dapat kita ambil juga, semangat para sahabat Nabi SAW dalam bertanya tentang kebaikan. Dari mana ini? Kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Bagaimana semangat para sahabat Nabi SAW dalam bertanya tentang kebaikan? Taib. Ada satu masalah. Para sahabat banyak bertanya kepada Nabi SAW. Apa tujuannya? Hanya untuk teori saja, ilmu saja, pengetahuan saja, atau untuk diamalkan? Untuk diamalkan. Dan ini yang terpenting ya ikhwan. Ilmu, kemudian beramal. Mereka bertanya kepada Nabi bukan hanya untuk pengetahuan saja, tetapi amal. Kenapa? Karena ilmu tanpa amal berarti tidak berbuah. Seperti pohon tak berbuah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Sungguhnya orang-orang yang mendapatkan hidayah adalah orang-orang yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk, yakni ilmu, wa atahum taqwahum, dan memberikan kepada mereka ketakwaan, yakni amal. Ilmu dan amal. Oleh karena itu Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah rawi wa adami sami. Dia menasihatkan kepada para penuntut ilmu hadis. Dia mengatakan hendaknya bagi para penuntut ilmu hadis untuk mengamalkan ilmu yang mereka ketahui dengan mengikuti Rasulullah SAW semampunya. Hendaknya mereka tidak sama seperti dengan orang-orang awam. Harus berbeda. Kenapa? Karena mereka memiliki ilmu. Harus berbeda dengan orang-orang awam. Mereka memiliki hujjah, memiliki ilmu. Maka hendaknya mengikuti Rasulullah SAW berbeda dengan orang-orang awam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Orang yang memiliki ilmu tidak sama hujjahnya, alasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Al-Imam Ibn Abdul Bar dalam Jami' Bayanul Ilm membawakan sebuah ucapan yang indah. Beliau mengatakan, "Wa midadum ma tajri bihi aqlamuhum azka wa afdalu min dami syuhada'i ya talibi ilmin nabiyyi Muhammadin ma antum wa siwakum bisawa'i." Goresan tinta para penuntut ilmu itu lebih mulia daripada darah orang-orang yang mati syahid dalam perang, dalam medan perang. Wahai para penuntut ilmu Nabi Muhammad SAW, kamu tidak sama dengan orang-orang selain kalian. Orang yang memiliki ilmu, yang belajar ilmu, yang membaca Al-Quran, yang membaca hadis, tidak sama dengan orang-orang yang tidak belajar. Oleh karena itu hendaknya dia tampil berbeda, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW yang tidak diamalkan oleh masyarakatnya. Nah, jadi kesimpulannya di sini yang faedah yang dapat kita ambil faedah yaitu apa? Semangat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bertanya tentang kebaikan. Baik. Kulli fil Islam, katakan kepada saya dalam Islam. Perlu diketahui bahwasanya Islam memiliki dua makna. Islam itu memiliki dua makna. Makna yang pertama secara umum, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa nabi-nabi dahulu itu juga Islam. Allah berfirman dalam Al-Baqarah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah kami dua orang yang muslim. Apa maksudnya muslim? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna Islam secara apa? Umum. Oleh karenanya berarti orang-orang Yahudi pada masa Nabi Musa mereka adalah Muslim karena mengikuti Nabi Musa. Orang-orang Nasrani mereka adalah Muslim
Karena mereka mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam pada zaman mereka. Baik. Sekarang yang kedua adalah Islam secara khusus. Makna Islam secara khusus, yaitu agama dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah Islam secara khusus. Yaitu apa? Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada agama yang sah dan diridhoi kecuali agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Allah berfirman, "Inna ad-dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Dan Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbalah min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka dia tidak diterima dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Berarti setelah datangnya agama Nabi Muhammad SAW, orang-orang Yahudi tidak beriman kepada Nabi SAW, maka dia bukan Muslim. Orang Nasrani setelah datangnya Nabi Muhammad SAW tidak beriman kepada Nabi, maka mereka bukan Muslim. Nabi bersabda dalam hadis Abu Hurairah, ya, la yasma'u bi Yahudiyyun wala Nasraniyyun thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar. Ya, tidak ada yang mendengar tentangku, kenabianku, kerasulanku, baik dia Yahudi maupun Nasrani, kemudian tidak beriman kepadaku, kecuali dia nanti termasuk penduduk neraka. Jadi setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada agama yang sah kecuali agama Nabi Muhammad, agama Islam. Ya. Hal ini perlu ditegaskan karena sekarang banyak dicuatkan persamaan agama yang banyak dimotori oleh Islam liberal, JIL, ya, mengatakan semua agama itu apa? Sama. Ya. Ini adalah faham yang sesat dan menyesatkan, yang perlu diwaspadai dan perlu kita apa? Mewaspadai, ya, mengingatkan manusia dari pemahaman yang sesat ini. Tidak ada agama yang sah setelah datangnya Nabi Muhammad SAW kecuali agama Islam. Tapi kalau ada yang berkata Islam adalah, maksudnya adalah apa? Berserah diri. Jadi orang Yahudi juga berserah diri, orang Nasrani juga berserah diri. Jadi semua-semuanya adalah apa? Islam. Kita katakan, ya, itu arti secara umum. Orang Yahudi pada masa Nabi Isa mereka Muslim, itu benar. Pada masa Nabi Musa. Orang Nasrani pada masa Nabi Isa mereka apa? Muslim. Tapi setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, kalau mereka tidak beriman kepada Nabi, maka mereka tidak disebut Muslim. Jelas ini ya? Ya, ini harus diketahui. Selanjutnya beliau mengatakan, qala qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomahlah. Jadi hadis ini berbicara tentang apa? Istiqomah. Kalau boleh kita ngasih judul, hadis ini adalah berkaitan tentang al-istiqomah. Jadi ceritanya ada seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah, ya. Dia meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu wasiat yang ringkas di dalam agama Islam ini. Sehingga dia mengatakan, saya nggak perlu lagi bertanya kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan benar-benar ringkas, tetapi mencakup luas. 2 kata saja, yaitu iman dan istiqomah. 2 kata yang ringkas. Tetapi kalau antum mau memperhatikan, 2 kata ini adalah agama seluruhnya. Ya, seluruhnya. Oleh karena itu hadis ini termasuk hadis yang agung sekali. Kenapa? Karena memuat, ya, pondasi-pondasi agama. Qul amantu billah. Katakanlah bahwa saya beriman. Mana tempatnya? Tempatnya iman adalah di hati, pusatnya. Summa istaqim, istiqamah, tempatnya adalah di jawarih, anggota badan, membuktikan amalnya. Kemudian lebih lanjut,
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam Syarah Arba'in menjelaskan bahwasanya dua kata ini mencakup dua syarat diterimanya amal. Kok bisa? Qul amantu billah, iman ya mengandung ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah ya, mengandung al-ittiba ya terhadap sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti hadis ini apa? Menyimpan dua syarat diterimanya amal ibadah seorang. Ikhlas dan mutabaah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib kul amantu billah. Katakanlah saya beriman. Sudah kita jelaskan tentang definisi iman sehingga tidak perlu diulang lagi. Ya, sudah pernah kita kan secara lebih terperinci definisi iman. Ya, bahwasanya iman mencakup apa? Hati, mencakup lisan dan juga amal badan. Dan ini maksud dengan iman di sini iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam rububiyahnya, uluhiyahnya dan asma wa sifat. Baik, summastaqim. Kemudian apa? Istiqomahlah. Apa sih istiqomah? Apa itu istiqomah? Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala mendefinisikan istiqomah dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan al-istiqamatu hiya sulukus siratil mustaqim wa huwa ad-dinul qawim min ghairi ta'rijin anhu yamnatan wala yasrah. Ya, istiqomah adalah menempuh jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Yaitu agama yang lurus ini, yaitu agama Islam. Min ghairi ta'rijin anhu yamnatan wala yasrah. Tanpa membelok ke kanan dan ke kiri. Lurus. Ya, tidak belok kanan, tidak belok kiri. Karena kalau belok berarti apa? Cemplung kan? Nyasar nanti. Ya, ini jalannya lurus. Kalau antum belok, kesasar, nggak nyampe tujuannya. Islam ini seperti apa? Agama, jalan yang mengantarkan kita kepada surga, mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jalan Allah Subhanahu wa taala itu satu. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Sungguhnya jalanku, agamaku ini adalah satu, lurus. Maka ikutilah, jangan mengikuti jalan-jalan yang bengkok. Jadi kalau bengkok itu jalannya setan. Naam. Ya, kita agama Islam ini kan lurus ya. Di dalam agama Islam ini nanti ada syubhat, syahwat yang ingin menarik orang yang sedang berjalan di atas jalan yang lurus ini, ditarik ke sini, tarik ke sana. Agar apa? Tersesat. Ya. Siapa yang menarik? Yang menarik adalah setan, kemudian para prajuritnya. Apa pancingannya? Pancingannya adalah syubhat dan syahwat. Sebagaimana ya ikhwani, kita belajar ada akidah, yaitu apa? Ada sirat. Seorang yang mau masuk surga itu ada apa? Sirat, jembatan. Dalam jembatan ini kan enggak ada rintangannya kan? Ada di sana apa? Yang pengaitnya, istilahnya, pengaitnya. Ya. Ada pengaitnya seperti kalajengking dan sebagainya. Ya. Pengait-pengait yang dapat nanti apa? Menjerumuskan seorang ke neraka. Sebagaimana seorang yang mau ke surga nanti ada siratul mustaqim, kemudian juga nanti ada pengaitnya, demikian juga seorang di dalam dunia ini, tatkala dia berjalan di atas siratul mustaqim ada pengaitnya. Pengaitnya apa? Setan-setan tadi, baik dari jin maupun dari manusia. Nah, baik. Wa yashmalu dzalika fi'l at-ta'ati kullaha adh-dhahira wal batin wa tarkal manhiyat kulliha kadzalik. Jadi istiqamah tadi yaitu berjalan di atas jalan yang lurus, menempuh jalan yang lurus, yaitu apa? Agama yang lurus, tanpa menengok ke kanan dan ke kiri. Hal ini mencakup ya, melakukan semua ketaatan
baik yang zahir maupun yang batin, dan meninggalkan semua larangan, baik yang zahir maupun yang batin. Jadi istiqomah itu adalah kita menempuh jalan yang lurus tanpa tengok kanan dan tanpa tengok kiri, dan hal ini mencakup melakukan semua perbuatan ketaatan, baik yang zahir maupun yang batin, dan juga menjauhi larangan-larangan. Baik. Ini definisi apa? Al-istiqamah. Dan perlu diketahui juga, sebagaimana dijelaskan Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, bahwasanya istiqamah itu mencakup lisan, mencakup perbuatan, dan mencakup hati. 3 hal. Istiqamah mencakup 3 hal. Yang pertama adalah ucapan. Kita istiqamah dalam ucapan kita, ucapan yang baik. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kamu mengatakan apa yang tidak kamu ketahui. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak terucap pada ucapan seorang manusia kecuali ada yang mencatatnya. Raqib, atid. Jadi hendaknya seorang istiqomah di dalam lisannya. Dan sudah kita bahas tentang masalah lisan, bahaya lisan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu perbuatan. Nah, kita harus istiqomah dalam perbuatan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang meninggalkan sholat, ini berarti tidak istiqomah. Kalau ada orang yang menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala, ini berarti tidak istiqomah. Terjatuh dia, belok, bengkok. Seorang yang lurus adalah seorang yang istiqomah di dalam ucapannya dan perbuatannya, amalnya. Yang ketiga yaitu hatinya. Dan ini yang paling penting. Hati. Hati ini sebagaimana kata syair, "Wa ma summiyal qalbu illa litaqallubihi." Tidaklah dinamakan qalbu kecuali karena bolak-balik. Sangat cepat untuk berubah. Hati ini sangat cepat berubah. Sehingga butuh keistiqomahan. Butuh keistiqomahan. Dan juga sudah kita bahas pada hadis yang ke-6, bahwasanya hati ini adalah ibarat raja. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ketahuilah bahwasanya pada diri seorang manusia itu ada segumpal darah. Apabila baik, baik semuanya, dan apabila jelek, maka semuanya juga jelek. Yaitu Nah, dan ini yang paling berat. Menjaga keistiqomahan hati. Gimana menjaga keistiqomahan hati? Menjaga hati ini di atas tauhid, di atas iman, di atas kebersihan, tidak dengki, dalam ikhlas, dan sebagainya dari amalan-amalan hati. Jadi mencakup berapa istiqomah itu? 3. Perkataan, perbuatan, dan amalan hati. Baik. Jadi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kita tentang iman dan istiqomah. Dan kalau kita perhatikan, ternyata hadis ini mencuplik dari ayat Al-Quran. Dalam surat Fussilat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah." Innal ladzina qalu rabbuna Allah, ini adalah iman. Qul amantu billah. Tsumma istaqamu, ini sama seperti hadis tsumma istaqim. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun." Jadi, kalau kita perhatikan ternyata hadis ini adalah cuplikan dari ayat. Dan ini faedah juga bagi kita, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadisnya kata-katanya cuplikan dari Al-Qur'an. Ada kemiripan antara sunnah dengan Al-Qur'an. Bagaimana tidak? Karena semuanya itu pada asalnya sumbernya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada 2 poin selanjutnya dalam masalah al-istiqomah.
Poin yang pertama tentang keutamaan istiqomah. Keutamaan istiqomah. Apa sih keutamaannya istiqomah? Agar kita lebih mantap di dalam istiqomah itu. Yang pertama, istiqomah merupakan sebab luasnya rezeki. Ya. Istiqomah, orang yang istiqomah akan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surat Jin ayat 16. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainakum ma'an ghadaqa. Seandainya mereka istiqamah, maka kami akan memberikan kepada mereka air yang deras, air yang banyak, air hujan. Ini merupakan keutamaan apa? Istiqamah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka air hujan. Apa hubungannya hujan dengan rezeki? Ya, dengan hujan, ya, pohon-pohon subur. Ya, bagi para petani, ya, panen. Coba kalau nggak ada air, kering semuanya, nggak panen. Baik. Kemudian yang buah-buah, ya, buah apel kayak semuanya. Kalau nggak ada air, mati semuanya. Terus nanti gimana jualnya? Nah, yang itu. Baik. Air adalah sumber kehidupan, rezeki. Baik. Kemudian juga apa? Hewan-hewan. Yang jualan kambing, yang jualan sapi. Nah, kalau nggak ada air, kurus semuanya, mati semuanya, nanti pakai jualan apa? Kan gitu. Nah, jadi itu sumber apa? Rizki. Sumber rizki, dan dikiaskan dengan sumber rizki-rizki yang lainnya. Yang kedua, keutamaan istiqamah, at-ta'yid bil malaikah indal maut wa indal qabr. Orang yang istiqamah, dia mendapatkan ketetapan dari malaikat, kemantapan dari malaikat. Ya, ketika sakaratul maut dan ketika di alam kubur. Dua keadaan yang sangat menyeramkan. Yang pertama, ketika seorang itu dalam sakaratul maut. Dan bayangkan ya, kalau orang sakaratul maut itu dalam keadaan yang sangat sulit, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam sakaratul maut, kalau dia orang yang bukan muwahhid, kamu talqin, malah bunyi yang lain. Qul la ilaha illallah, mungkin malah nyanyi dangdut. Iya, sebagaimana dikisahkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi atau Ad-Da' wa Dawa. Ya, seperti itu. Banyak orang yang disuruh talqin, kemudian dia mengatakan 10 kembali 11. Apa maksudnya? Riba. Ya. Ada yang disuruh mentalqin qul la ilaha illallah, kemudian mengatakan apa? Sekak. Apa artinya? Dia suka main catur. Ini itu kenyataan. Banyak. Orang itu tergantung kepada apa? Kebiasaannya. Kalau dia kebiasaannya begini, nanti ketika sakaratul maut seperti itu. Orang yang biasanya minum khamar seperti itu, nanti mintanya ketika sakaratul maut minum khamar. Berikan saya khamar. Ada diceritakan juga oleh seorang, ada dalam buku, orang yang kena penyakit AIDS. Ya. Ditalkin ketika sakaratul maut, ditalkin qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, malah nyebut pacarnya. Jadi ini bukan suatu hal yang khayalan, tapi ini adalah kenyataan. Jadi seorang dalam sakaratul maut sangat membutuhkan apa? Ketetapan dari malaikat. Nah, orang-orang yang istiqomah akan diberi ketetapan oleh para malaikat. Ya, ketika sakaratul maut. Yang kedua adalah ketika di alam kubur. Ketika pertanyaan malaikat Munkar, Nakir, man rabbuk, ya, wa man nabiyyuk, wa ma dinuk. Di sini apa? Bagi orang yang istiqomah akan diberi ketetapan oleh malaikat, ta'yid, ya, dari malaikat. Yang ketiga, ya, orang yang istiqomah tidak takut dan tidak sedih. Mereka tidak takut dan tidak sedih. Apa bedanya takut dan sedih? Kalau takut itu untuk lil mustaqbal, sesuatu yang di depan. Ya. Tapi kalau sedih itu sesuatu yang sudah lewat. Jadi kemarin misalkan nggak dapat, misalkan kemarin kehilangan ini, kan sedih karena sudah lewat. Tapi takut itu untuk sesuatu yang depan. Yang ada di depan itu maksudnya adalah takut. Jadi itu bedanya, takut sama sedih. Paham ya? Jadi kalau misalkan kemarin ditinggal mati oleh keluarganya misalkan, itu namanya apa? Sedih. Tapi kalau yang depan, khawatir kalau nikah nanti saya mau ngasih makan apa sama istri saya. Ini namanya takut atau sedih? Takut, karena masih di depan.
Orang-orang yang istiqomah tidak takut dan tidak sedih. Tidak takut menghadapi hal yang di depan dan tidak sedih terhadap masalah yang sudah lalu. Yang keempat, ya, al-basyara bil jannah, kabar gembira dengan surga. Ya, kabar gembira mendapatkan surga. Poin yang kedua, 3, 4, ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Semuanya ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Ya. Innal ladzina qalu rabbuna wa summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Ya. Nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaik, turun kepada mereka para malaikat. Ini yang pertama, turun kepada mereka para malaikat, yaitu ketika sakaratul maut dan ketika dalam siksa kubur. Ya. Apa fungsi atau apa tugas para malaikat tersebut? Alla takhafu wa la tahzanu. Dihibur oleh para malaikat. La takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dan jangan sedih. Wa abshiru bil jannah. Itu yang nomor 3 ya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, hendaklah kalian apa? Bergembira dengan surga yang kalian dijanjikan dengannya. Ini yang nomor 4. Jelas ini ya. Jadi nomor 2, ta'yid bil malaika, tatanazzalu alaihimul malaika. Itu dalilnya. Adamul khauf wal hazan, tidak takut dan tidak sedih. Alla takhafu wa la tahzanu. Ya. Kemudian yang keempat, kabar gembira dengan surga. Wa abshiru bil jannah. Ya, dalilnya surat Fussilat 30 sampai 32. Tinggal permasalahan penting. Tinggal permasalahan yang penting. Poin selanjutnya. Apa kiat-kiat kita untuk bisa istiqomah? Ya. Semua kita tahu sekarang apa istiqomah, keutamaannya. Cuma apa kiat-kiat, sebab-sebab agar kita bisa istiqomah? Karena kita semuanya pengen istiqomah, cuma kadang banyak gelombang, badai. Ya. Baik, banyak wasilah-wasilah atau kiat-kiat untuk bisa istiqomah. Tapi yang terpenting saya sebutkan di sini 5 hal. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Itu menuntut ilmu syar'i, ilmu yang bermanfaat, yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Dan ini kenyataan ya kawan. Orang apabila dia membangun agamanya di atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan merasakan kemantapan di dalam hatinya, kemantapan di dalam imannya. Walaupun mungkin dia mendapatkan cacian, makian, tapi kalau dia memiliki pondasi yang kuat di dalam hatinya, dia akan bisa apa? Istiqomah. Oleh karena itu perhatikan hadis Muawiyah bin Abi Sufyan. La tazalu ta'ifatu min ummati mansurin la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Kemudian wa man yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fiddin. Akan senantiasa ada ya segolongan dari umatku yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak memudaratkan kepada mereka orang yang mencela mereka, mencaci mereka, ya. Kemudian wa man yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka akan difahamkan di dalam masalah agama.